Kondisi perekonomian yang fluktuatif seringkali memaksa masyarakat untuk memutar otak dalam mengelola keuangan. Menariknya, di tengah tekanan daya beli dan situasi ekonomi yang sulit, sebagian masyarakat justru tidak sepenuhnya berhenti berbelanja. Fenomena perilaku konsumen ini dikenal dalam ilmu ekonomi sebagai lipstick effect. Pengamat ekonomi sekaligus dosen FEB Universitas Diponegoro, Wahyu Widodo, menjelaskan bahwa istilah ini pertama kali mencuat secara global pada tahun 2001 saat Amerika Serikat menghadapi krisis pasca serangan 11 September. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang terjangkau demi pemenuhan kepuasan emosional saat kondisi ekonomi sedang lesu. Menurutnya, dalam praktiknya saat ini, fenomena tersebut tidak lagi terbatas pada komoditas lipstik semata, melainkan bergeser ke barang atau aktivitas lain yang diinginkan konsumen untuk meredakan stres akibat tekanan ekonomi. Hal itu dapat berupa aksesoris, pakaian, makan dan minuman seperti kopi bahkan langganan platform streaming film dan musik. Sebenarnya dampaknya positif ya Mas, dampaknya positif karena meskipun dalam kondisi perekonomian tertekan, tetapi efek perilaku itu tuh masih menciptakan demand, permintaan terhadap barang-barang tertentu ya tergantung konsumennya senangnya barang apa gitu kan. Ya, meskipun itu mungkin bukan produk-produk utama yang bernilai tinggi, tetapi pada dasarnya karena ada faktor tekanan ekonomi, faktor emosional, faktor juga sosial budaya, itu menjadikan demand itu tetap tercipta di tengah tekanan perekonomian. Nah, apakah itu berefek kepada individu? Ya itu sangat tergantung pada individunya masing-masing gitu kan. Selama individunya bisa memanage anggaran yang dia miliki, saya kira tidak apa-apa. Tetapi kalau kemudian porsinya menjadi melampaui kemampuan karena sebenarnya perekonomian sedang tertekan gitu ya, krisis, tekanan inflasi yang tinggi, ya itu bisa bermasalah bagi bagi personal ya, anggaran personal gitu. Tapi bagi perekonomian secara menyeluruh sebenarnya memberikan efek positif. Fenomena ini nyata terlihat di pusat-pusat perbelanjaan. Aktivitas seperti nongkrong dan berbelanja ringan menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat untuk melepas penat. Bagi mereka, membelanjakan sedikit uang untuk kesenangan kecil bukan lagi sekadar gaya hidup, melainkan sebuah kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental. Mei Fazira dan Aulia, mahasiswi Universitas Wahid Hasyim, Unwahas, Semarang yang sedang menghabiskan waktu di mal tersebut, mengakui pentingnya sebuah apresiasi diri, terutama di tengah beratnya beban perkuliahan sebagai mahasiswa tingkat akhir. Kendati demikian, mereka sepakat bahwa pengeluaran untuk hiburan tersebut harus tetap dikontrol agar tidak mengganggu kebutuhan utama. Kita lagi nongkrong-nongkrong aja sih, main di DP Mall. Ada beli-beli nggak Kak? Atau belanja-belanja? Kebetulan cuman mampir di Aeon aja. Nanti jajan-jajan aja. Iya, jajan-jajan. Kakak Harusnya kayak lebih bisa buat nabung gitu ya, mungkin ya. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, misal mau beli ngopi kan itu nggak terlalu penting ya, mending uangnya ditabung dahulu, gitu sih. Kurang lebihnya seperti itu. Pada akhirnya, fenomena lipstick effect ini dapat menjadi katup penyelamat emosional yang secara tidak langsung turut menggerakkan roda perekonomian dari sektor mikro. Tantangannya kini kembali pada masing-masing individu, yaitu bagaimana tetap bisa mengapresiasi diri dan menjaga kewarasan tanpa harus mengorbankan stabilitas finansial personal. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.